Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan channel Pak Yatmin Guru. Dalam kesempatan ini, Pak Guru akan membahas mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 tentang 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Lalu, siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat fitrah itu? Baiklah, kita masuk pada pembahasan. Anak-anak, kewajiban umat Islam pada akhir bulan Ramadan adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah penting dilakukan karena menjadi penyempurna ibadah di bulan Ramadan. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib umat Islam keluarkan, baik laki-laki atau perempuan, baik tua ataupun muda, pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Ketentuan besarannya adalah sebanyak 2,8 kg bahan makanan pokok untuk setiap orang. Berikut adalah golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Pertama, fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang tergolong fakir memiliki keadaan ekonomi yang sangat buruk, di mana mereka tidak memiliki harta, tenaga, serta tidak punya alat dan kemampuan untuk bekerja. Yang kedua, miskin. Secara umum, orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup dan memiliki sumber penghasilan, tetapi tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan kata lain, miskin adalah orang yang punya pekerjaan dan punya penghasilan, tetapi penghasilannya tidak dapat untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, amil. Secara bahasa, amil berarti pekerja atau orang yang melakukan pekerjaan. Dalam istilah fikih, amil didefinisikan sebagai orang yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya. Mengenai besarannya disesuaikan dengan keadaan. Golongan keempat adalah mu'allaf. Secara harfiah, kata mu'allaf berarti orang yang dijinakkan, sedangkan menurut istilah fikih, mu'allaf adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk agama Islam. Dengan kata lain, mu'allaf berarti orang yang baru memeluk agama Islam. Selanjutnya, golongan kelima yang berhak mendapatkan zakat fitrah adalah riqab atau budak. Yang dimaksud dengan riqab dalam istilah fikih zakat adalah budak atau hamba sahaya yang dipekerjakan pada seorang majikan tanpa mendapatkan imbalan uang dan hanya mendapatkan upah berupa makanan untuk bertahan hidup. Golongan yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Dengan istilah lain, ghorim adalah orang yang terlilit hutang dan tidak sanggup untuk melunasinya. Tetapi hutangnya bukan untuk bermewah-mewahan dan tidak untuk berfoya-foya, tetapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Berikutnya, golongan ketujuh, fi sabilillah. Secara harfiah, fi sabilillah berarti pada jalan menuju ridho Allah. Dari pengertian ini, terlihat cakupan fi sabilillah ini begitu luas karena menyangkut semua perbuatan baik
yang dicintai oleh Allah, seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, posyandu, perpustakaan, dan tempat-tempat umum lainnya. Golongan ke-8, Ibnu Sabil. Secara bahasa, Ibnu Sabil terdiri dari dua kata, yaitu Ibnu yang berarti anak dan Sabil yang berarti jalan. Jadi, Ibnu Sabil adalah anak jalan atau musafir. Musafir yang dimaksud adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk menegakkan agama Allah, sedangkan dia kehabisan bekal makanan. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini mengenai 8 golongan penerima zakat fitrah. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jangan lupa tegakkan sholat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Sampai jumpa ya pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.